bertemu kita di Ganah Channel untuk menjawab pertanyaan giveaway yang diajukan oleh kawan-kawan. Jadi pertanyaannya dari saudara Ignatius Mahardika. Untuk perawatan ikan gapi yang bahanan kontes, apakah lebih baik dipelihara dalam soliter sendiri atau tetap digabung koloni? Kemudian apakah saat perawatan lebih baik tidak menggunakan aerator filter karena kontes yang ada pada umumnya hanya akuarium tanpa aerator? Nah, kalau menurut saya untuk perawatan ya memang lebih bagus dipisah daripada koloni ya. Nah, pertama kita untuk menghindari kemungkinan yang terjadi seperti ekor sobek kalau koloni ya. Nah, dan kalau sendiri itu mungkin untuk pertumbuhan itu lebih baik. Tapi nggak perlu sendiri aja kali ya. Soalnya kan ikan gapi memang koloni. Ya. Jadi kalau sendiri nanti dia stres, ya tahu-tahu mati sendiri kan. Ya, tidak perlu. Kalau bisa sepasang tidak masalah, satu pair atau dia 2 jantan, 3 jantan tidak masalah sih. Boleh. Perawatannya lebih baik menggunakan aerator filter atau enggak? Kalau aerator sepertinya wajib ya untuk tetap, walaupun dia udah dipisah masih wajib ya untuk menggunakan aerator ya. Ya walaupun air lah. Ya, walaupun nantinya di waktu kontes itu tanpa aerator ya. Tapi kalau mau mencoba tidak ada salahnya kalau tidak menggunakan aerator. Ya, cuma ada nilai minusnya, kita tanpa aerator itu biasa kualitas air menurun. Sudah pasti terjadi. Nah, kalau menggunakan aerator untuk perkembangan ekor ya juga lebih baik. Menjaga kebersihan air juga lebih bagus. Oke. Sama lah mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, ada pertanyaan berikutnya dari Masius. Bagaimana cara agar kita dapat mengirim ikan keluar pulau atau daerah? Proses persiapan sebelum dikirim, pemilihan ekspedisi, biaya dan lain-lain. Nah, itu pertanyaannya. Ya, kalau persiapan ya ikan yang sudah dipilih dan yang sudah siap diturunkan ya untuk kontes ya. Nah, ikan itu kalau bisa dipuasakan dulu lah sebelum dikirim. Setelah dipuasakan, nah dan tujuan sudah ada kontes di mana, hubungi panitia. Apakah ikan ini mau dikirim ke alamat siapa, ke tempat siapa? Nah, tanyakan dulu dengan panitianya. Jadi tinggal dikirim. Dan untuk ekspedisi atau jasper ya, itu kita milih sih. Ya mau menggunakan bebas lah istilahnya. Ya mungkin kalau di tempat panitianya mungkin ada jasper yang bisa membantu lebih cepat. Ya bisa tanyakan ke bagian panitia juga sih untuk lebih baiknya. Jadi ikan sampai juga lebih cepat. Jangan lupa juga harus kirim resmi pakai surat karantina. Giveaway dari Ganah Channel sudah diterima. Mantap guys. Pertanyaan dari saudara Rofi Gapi, ini kayaknya kenal nih. Maaf Sifu, saya pemula yang ingin maju di dunia gapi, mau tanya, apakah ukuran tank berpengaruh untuk pertumbuhan bodi ikan? Jika benar, berapa ukuran tank yang ideal? Yang sekaligus ya pertanyaannya pendek, berapa pasang ikan yang ideal untuk satu tank rawatan yang biar buat ikan lebih bagus? Ya untuk perawatan ya, kalau untuk tank memang kalau ikan tidak padat itu pertumbuhan lebih bagus. Tapi itu harus didukung dengan faktor pakan juga. Ya pakan untuk kita pakan mungkin satu hari bisa sampai 3-4 kali. Nah, airnya juga harus dijaga. Kalau walaupun ikan tidak padat tempat luas, tapi air tidak dijaga, pakannya jarang, itu juga tidak akan meningkatkan
ini ya, bodinya ya, untuk besar body ya. Tapi juga sih tidak menutup kemungkinan ya nggak, biar breeder-breeder tertentu biarpun ikannya padat di dalam tank tapi ikannya besar-besar. Ya, itu ada tergantung faktor, ya. faktor-faktornya lain lagi Pak. Ya, karena begini, seperti air itu kan mungkin sumber kita beda-beda, dari pH-nya beda, dan pakannya itu jelas pasti berbeda-beda. Mungkin ada yang pakai pelet A, ada yang pakai pelet B, dan ada yang mungkin pakai pelet C, dan ada yang pakai pakan hidup ya. Nah, kalau untuk populasi dalam tank ya, kalau saya di sini untuk 2 ekor atau trio itu saya pakai ukuran tank 20 untuk lebar, 30 ke belakang, dan 25 untuk tinggi. Nah, kalau untuk pembesaran saya 30 kali 40 kali 30 ke atas. Itu kalau untuk kepadatan ya masing-masing breeder ya. Ya, nah, kalau bisa, kalau menurut saya kalau memang mau bagus ya bisa aja 30-40 itu hanya isi 10 ekor. Nah, tapi kalau waktu ikan masih usia remaja, kalau dimasukin ke dalam ya ikannya nggak kelihatan. Nah, tempatnya besar tapi nggak kelihatan. Nah, tapi kalau ikan dewasa untuk 10 ekor dimasuk ke tank itu baru kelihatan. Nah, mungkin ada juga yang masuk sampai 15 ekor, 20 ekor juga tidak masalah. Nah, itu dan kembali lagi ke perawatan, ke filternya, pakannya. Tidak menutup kemungkinan walaupun dia padat tetap masih bisa besar. Nah, tergantung ikan di farm juga lah. Jadi ketersediaan tank juga kita lihat ya Kak. Ya, kalau ikan kita mau maksain tak padat tapi tank tak banyak ya kasihan lah. Tapi dan satu lah yang harus diperhatikan juga genetik ikannya ya. Nah, kalau genetik ikan dari indukan ya memang ukurannya udah segitu, kita paksakan juga ya akan segitu. Walaupun bisa besar pun nggak banyak ya. Ya, itu persentase nggak banyak lah. Ya. Itu kembalikan ke indukan dan genetik. Om Deddy dan Om Sahlan, Om Rizal atas hadiah giveaway di Gana Channel kemarin. Ayo jangan lupa like dan subscribe ya kawan-kawan. Sekarang mari kita unboxing hadiahnya ya. Dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Dari saudara Januardi Halim. Januardi Halim, permisi Mas Bos. Bahwasanya saya lihat dari videonya gapi-gapinya keren-keren. Yang mau saya ketahui bagaimana cara merawat gapi terutama dewasa supaya tidak cepat membungkuk. Pengalaman merawat gapi kalau udah dewasa suka body bungkuk, jadinya kurang menarik. Thanks sebelum jawabannya, salam dunia air. Nah, kalau saya sendiri untuk merawat gapi supaya tidak bungkuk itu memang harus dimulai dari kecil. Jadi jangan sampai ikan anakan itu kurang makan. Kalau kurang makan bodinya akan kecil, nanti udah dewasa dia tidak bisa nampung ekornya yang lebar, jadi lama-lama badannya juga jadi bongkok. Ya enggak, berbeda. Dan satu tambahan ya, ikan full pellet biasa juga berpengaruh ya. Ya kalau saya ketemui sih, tidak semua, tapi yang beberapa kali saya ketemui ada kejadian kalau full pellet itu mempengaruhi ya. Itu ikan bisa bungkuk juga. Dari selingan lah ya, pakan hidup. Artemia lah yang Artemia, pakan hidup lah, pakan selingan. Dan cuaca ya, cuaca berpengaruh sedikit ya kalau menurut saya. Kalau untuk breeder lain kita nggak tahu ya. Misalnya panas, suhu air yang terlalu panas itu tulangan ikan juga bisa bengkok ya. Karena saya pernah semi outdoor ya, ada beberapa bagian baskom saya itu yang kena cahaya matahari itu lama, dan sering yang di sana itu sering kejadian betina itu bengkok bodinya. Ya mungkin pengaruh suhu yang terlalu panas ya, jadi terjadi gimana lah, jadi bengkok di sana.
Rata-rata kalau yang di tempat lain enggak, hanya yang di sana, bagian di sana. Jadi saya kesimpulan itu pengaruh cuaca juga, suhu. Mantap ikannya bos, hadiah dari giveaway Gapi Channel. Mantap. Dari BGM Galeri ini kayaknya yang dari Bandung gitu. Ini mau tanya, jika pH air itu sangat penting untuk menjaga pH air tetap stabil, alangkah baiknya pergantian air tiap berapa hari sekali, atau kalau disifon apakah harus tiap hari, dan air yang disifon apakah harus diganti dengan air baru? Nah ini nih yang sering sifon nih, gimana Ya, jadi? kalau menurut saya ya, kalau memang ikan tidak padat ya, tidak perlu tiap hari disifon ya. Nah, kecuali ikan padat, pasti kotorannya kan banyak, itu mungkin setiap hari disifon boleh. 2 hari sekali juga boleh. Itu tergantung kembali juga ke breedernya, mungkin ada yang tidak sempat kan. Ya, kalau yang sempat ya bagus tiap hari sekali. Kita buang kotoran dan kita tambah air sebanyak yang sudah kita buang air itu. Nah, dan untuk pH yang ideal itu kalau menurut saya itu 7 sampai 8,5 ya. Nah, kalau untuk Gapi itu biasa di angka-angka segitulah idealnya. Ya, kalau saya sih orangnya memang malas sifon, jadi saran buat yang malas sifon pakai sistem full UG aja. Tapi biar lebih enak harus bolong bawah, biar enak kiriman air. Itu aja sih lebih enak. Kalau pH ya sama lah. Saya kedatangan paket giveaway hadiah dari YouTube-nya Gana Channel. Ini paket datang dari Pontianak, dikirim ke Bandung. Selain itu packingnya bagus ya, dapat surat karantina juga yang menandakan bahwa ikan ini bebas dari penyakit dan aman. Oke, kita langsung buka saja packingnya. Nah, ini ikan pertama betina ya saya. Nah, terus ini jantannya, oh dragon. Ini jantannya. Dan ini betinanya lagi. Alhamdulillah ketiga ikannya hidup semua. Terima kasih buat teman-teman Gana Channel. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya Gana Channel, di follow IG-nya Gana_Gapi_Farm, terus juga di follow juga DEDY_tan_Gapi. Terima kasih. Oke, pertanyaan dari anak Ponti, apa kekurangan dan kelebihan memakai pakan hidup dan pakan alternatif seperti pelet, dan waktu yang tepat untuk memberikan pakan? Oh, namanya Samuel. Kalau pakan hidup sih kalau bisa yang bebas lah, yang mau butuh air atau cacing sutra atau apenya. Saya sih disarankan pakai apenya sih, meskipun agak repot tapi ikan nggak cerewet. Dia makan artemia dengan makan kutu air pun beda sih. Jadi kalau makan artemia itu ikan lebih agresif lah, lebih aktif gitu, ketimbang kalau dia makan kutu air. Nah, satu lagi kalau artemia itu higienisnya ya, bersihnya itu higienis, sudah terjamin. Paling cuman agak repot dengan cangkangnya doang lah. Nah kalau pelet juga, Dan kalau untuk pakan hidup lah seperti kusir, kasur, jentik, sebelum dikasih pakan untuk makan ikan kalau bisa dibersihkan dulu lah, direndam methylene blue atau akriflavin silakan. ya kalau pelet pemberian pakannya 2 kali sehari lah paling enggak. Meskipun kasih artemia, kita campur pelet juga sebelum kasih artemia. Dan pelet usahakan jangan berlebihan ya. Nah, dan kalau Secukupnya. ikan sudah tidak makan, peletnya itu tenggelam ke bawah, itu akan jamuran, mempengaruhi kualitas air. Ya. Waktu yang tepat untuk memberikan pakannya, nah mungkin 2 kali sehari lah paling tidak.
Kalau pagi, untuk sore. pakan itu masing-masing breeder lah ya. Nah, yang sempat ya pagi, Yang siang, sore, sore, malam. Bahkan kalau ada yang sempat dia tengah malam masih dikasih makan ya. Iya. Itu saya ada beberapa teman yang tergila seperti itu. Masih Ya dia tengah malam dia masih kasih makan ya. Sebelum tidur dia kasih makan dulu. Ini aku kedatangan ikan gapi dari giveaway Ghana Channel. Ini ikannya. Buat kalian yang mau dapat ikan ini juga, silakan langsung subscribe Ghana Channel dan follow Ghana_gapi_farm. Tungguin giveaway selanjutnya. Sebelumnya selamat kepada semua pemenang yang mendapatkan giveaway. Berikutnya Sekianlah jawaban dari kami. Untuk pertanyaan yang ada, pertanyaan yang cukup 5 pertanyaan. Semoga ke depan kami bisa menyelenggarakan giveaway-nya lagi, atau kalau ada teman-teman dari Pontianak yang pengen support juga, silakan beri ke kawan-kawan. Oke, terima kasih. Nah, jangan lupa like dan subscribe channel Ghana Gapi ya. Nah, kalian harus tunggu giveaway berikutnya. Ada hadiah menarik menanti Anda ya. Dan bagi yang ingin memberi pertanyaan, mungkin ada yang kurang jelas dari di sini ya, mungkin bisa menghubungi saya langsung untuk bertanya, silakan. Facebook, Facebook saya ya, Dedintan. Dan saya Estepa. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan. Nanti ada tulisannya di bawah sini ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa secara langsung inbox aja ya.